Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas menyiapkan dulu. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Selamat pagi semuanya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Putra. Putra nggak masuk. Sakit atau izin? Izin. Di minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang balik dari segi fikih. Ya kan? Ingat yang tanda-tanda balik di minggu kemarin? Sekarang kita akan mempelajari balik dari ilmu biologi. Jadi ada dua, dari ilmu fikih dan dari ilmu biologi. Kalau fikih itu mengarahnya ke agama, lebih ke agamaan. Kalau biologi itu tanda-tanda yang langsung ada di fisik yang menurut ilmu biologi. Kalau di dalam fikih namanya balik. Ada yang tahu kalau di dalam biologi namanya apa? Masa puber. Ada yang tahu masa puber itu apa? Ada yang tahu masa puber? Kan lagi puber. Ada yang bisanya kan bilang seperti itu. Kalau anak sudah menuju dewasa, dia akan mengalami masa puber. Masa puber itu ya sama. Masa balik, kalian bertumbuh menjadi dewasa, menjadi besar, bukan hanya besar badannya, tapi secara emosional juga menjadi lebih dewasa. Dan di hari ini kita akan mempelajari tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi atau yang dinamakan puber, tanda-tanda puber. Apa manfaatnya kita mempelajari tanda-tanda puber atau tanda-tanda balik menurut ilmu biologi? Ada yang tahu? Agar kita mampu agar kita mampu menjalankan kewajiban, agar kita tahu, maksudnya agar kita tahu kewajiban apa yang harus kita jalankan setelah kita memasuki masa puber atau masa balik, yang tadinya itu belum wajib menjadi wajib, dan apa-apa saja yang kita rasakan pada saat masa puber atau masa balik itu. Agar kita lebih memahami materi tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi, akan Bu Silvi tayangkan sebuah video pembelajaran yang bisa kalian saksikan. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang tanda-tanda usia balik atau pubertas dari perspektif ilmu biologi. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, akan sedikit Bu Silvi jelaskan. Jadi balik itu kalau di ilmu biologi namanya pubertas, masa puber. Dari kalian yang masih anak-anak bertumbuh menjadi dewasa, remaja. Pubertas adalah fase di mana tubuh kita mengalami berbagai perubahan. Dari anak-anak akan menuju dewasa. Anak-anak, dewasa, itu di tengah-tengahnya ada puber. Masa transisi, jalan masa peralihan. Proses ini dipicu oleh hormon yang mulai aktif. Selama pubertas, kalian sebaiknya makan sehat, berolahraga, dan berbicara dengan orang yang lebih dewasa. Kenapa harus berbicara dengan orang yang lebih dewasa? Karena kalian kan belum mengalaminya. Agar kalian paham, oh apa yang saya rasakan ini. Makanya harus dibicarakan dengan orang yang lebih dewasa, yang sudah pernah mengalaminya dan lebih paham.
Jika dibalik kemarin ada tanda-tanda fisik, di pubertas juga sama. Ada tanda-tanda fisik secara umum dan ada laki-laki dan perempuan. Pada anak laki-laki, pubertas ditandai dengan rambut yang tumbuh di wajah. Sampai tahu orang yang sudah mulai dewasa, mulai tumbuh brewoane, mulai tumbuh kumisnya, mulai tumbuh. Nah, itu. Terus suara menjadi lebih berat. Yang dulu suaranya cempreng kecil, ketika dia mulai masuk masa puber, suaranya menjadi lebih berat. Tubuhnya menjadi lebih berotot, lebih kelihatan otot-ototnya. Pada anak perempuan yang paling kelihatan, paling khas dan hampir semua mengalami adalah masa pada pertumbuhan terkait dengan payudara mulai tumbuh dan menjadi lebih feminin, dimulainya dengan menstruasi yang terjadi setiap bulan. Mungkin kalian belum mengalami di kelas 4 ini, mungkin juga sudah ada yang mengalami. Karena masa puber atau masa balik setiap orang itu berbeda. Mungkin ada yang mengalaminya di umur 9 tahun, ada yang di 10 tahun, ada yang di 11 tahun. Ada yang nanti di masa SMP, umur 13 tahun, 14 tahun baru dia menstruasi, ada juga. Jadi tidak sama antara satu anak dengan lainnya. Selama masa pubertas, kalian selayaknya menjaga kesehatan. Untuk menjaga kesehatan selama pubertas, penting untuk makan makanan sehat seperti buah dan sayur. Dibiasakan makan buah dan sayur, serta berolahraga secara rutin. Tidur yang cukup, jangan suka begadang. Minum air putih yang banyak setiap hari untuk menjaga kesehatanmu selama masa pubertas. Jika kamu merasa bingung atau punya pertanyaan tentang apa yang saya rasakan ini, itu bisa kalian tanyakan ke orang yang lebih dewasa, bisa orang tuamu, kakakmu, atau gurumu, bisa. Kesimpulannya, pubertas adalah bagian alami. Alami itu terjadi secara alami. Tidak bisa, oh kamu kok cepat, saya kok enggak, saya kok cepat, kamu kok enggak bisa. Karena itu pertumbuhan alami di dalam tubuh kita dan semua orang akan mengalaminya. Ini adalah proses yang penting untuk menjadi dewasa. Dari anak-anak untuk menjadi dewasa itu kalian akan melewati masa pubertas. Jika kamu memiliki pertanyaan atau merasa bingung, jangan ragu untuk bertanya kepada guru atau orang tua. Setelah kalian melihat video dan kalian mendengar penjelasan dari Bu Silvi lewat PPT tadi, sekarang kalian terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Akan Bu Silvi kirimkan link materi tambahan di grup WA kelas dan diakses masing-masing kelompok. Nanti di setiap kelompok itu akan ada tugasnya. Sekarang bisa kalian klik linknya. Bisa diklik linknya. Diklik Mbak Feb. Materinya sudah bisa dibuka, sekarang bisa kalian baca dan kalian pahami satu kelompok. Nanti ada tugas di masing-masing kelompok. Setelah link materi bisa kalian akses, kalian pelajari bersama teman-teman satu kelompokmu. Sekarang bisa kalian akses link tugas kelompok yang sudah Bu Silvi share di grup WA kelas. Sekarang bisa diakses link materinya, link tugasnya. Itu kalian kerjakan bersama teman satu kelompok kalian. Bekerja sama ya. Setelah kalian tadi membuka link materi, lalu membuka link tugas kelompok, kalian bekerja sama di kelompok kalian masing-masing untuk mengerjakan tugas yang ada di link tersebut.
dan rasa sambil jalan. Sekarang presentasi dari kelompoknya Hafiz. Siapa yang mau presentasi? Nur, Mas Nur, dipresentasikan. Perubahan fisik hormonal dan emosional. Perubahan fisik seperti tumbuhnya rambut di area tertentu dan perubahan suara, emosi yang berubah-ubah dan rasa tanggung jawab yang mulai muncul. Mengurangi kecemasan. Mengadakan kajian agama di mana pemateri menjelaskan tentang baik dan kewajiban agama yang mulai berlaku, mendorong siswa untuk berbagai pengalaman dan kekhawatiran dalam konteks spiritual. Dari kelompoknya Naila, silahkan dipresentasikan. Perubahan fisik, hormonal, dan emosional. Perubahan seperti suara yang lebih berat pada laki-laki dan siklus menstruasi pada perempuan. Emosional, rasa cemas, marah, atau bahkan kebingungan yang dialami saat menghadapi perubahan ini. Mengurangi kecemasan. Mengadakan workshop seni di mana siswa bisa menggambar atau membuat poster tentang perubahan yang mereka alami. Menggunakan roleplay untuk menggambarkan situasi di mana siswa bisa berbagi perasaan mereka dan mendiskusikan cara untuk menghadapinya. Dari kelompoknya Devika, silahkan dipresentasikan. Perubahan fisik hormonal dan emosional. Perubahan fisik yang signifikan pertumbuhan jarak pada perempuan dan tumbuhnya jarak pada laki-laki. Kenaikan hormon menjabat mempengaruhi sesuatu hati sehingga emosi menjadi lebih tidak stabil. Mengurangi kecemasan. Mengadakan edukasi di sekolah dengan menghadirkan narasumber seperti guru biologi atau dokter untuk menjelaskan tentang balik dan aktivitas. Membuat diskusi dibahas di mana siswa dapat berbagi pengalaman dan bertanya tentang perubahan yang mereka alami. Setelah kalian presentasi dari masing-masing kelompok, bisa kalian buka WA grup kelas sekarang dan kalian akses link soal untuk individu, LKPD untuk individu itu bisa kalian kerjakan sekarang. Bisa dikerjakan? Jangan lupa namanya diisi dulu namanya. Bisa dikerjakan sendiri. Hari ini kalian sudah mempelajari tentang balik dari segi biologi. Kalian sudah mengakses materi tambahan. Kalian juga sudah mengerjakan tugas kelompok dan presentasi di masing-masing kelompok. Lalu kalian juga sudah mengerjakan tugas individu yang kalian akses di Google Form. Sekarang, hari ini, apa yang sudah kalian pelajari? Tentang apa? Tanda balik. Dari segi biologi. Kalian jadi tahu apa saja tanda-tanda balik tadi. Kalau perempuan apa yang paling signifikan? Menstruasi. Kalau laki-laki? Tumbuhnya rambut di beberapa bagian, lalu tumbuh apa ini namanya? Jenggot. Suaranya jadi lebih besar. Kalian jadi tahu ketika kalian mengalami semua itu, oh berarti saya sudah memasuki masa balik dan kalian akan lebih mempersiapkan diri. Sampai di sini materi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya Bu Silvi minta maaf.
Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.